Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Khususnya buat yang di rumah semua, biar kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk awali ibadah kita. Tuhan selalu menolongku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Dengan kasih Kristus, nanti Bapak Nelson akan berdoa untuk ibadah kita sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga saudara-saudara yang sedang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji hormat kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di sore hari ini, kalau kami boleh beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang Engkau curahkan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mengetahui dan melihat isi hati kami. Kami menjerit Tuhan, kami menangis Tuhan melihat situasi dan keadaan yang terjadi. Kami rindu Tuhan bersekutu, menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Tetapi dengan keadaan dan situasi yang terjadi Tuhan, kami sungguh terbatas. Tetapi kami tetap teguh beriman kepada Engkau, ya Allah kami. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Engkau urapi kami semua, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai kami Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita masih bisa beribadah. Walaupun kita di rumah, kita beribadah kepada Tuhan. Ada satu pujian yang Tuhan kasih kepada Bapak Gembala. Sebelum COVID ini terjadi, pujian ini sudah diberikan kepada Bapak Gembala ya. Di mana orang dunia penuh duka, kecemasan tiada henti. Saat ini dunia penuh duka dan kecemasan yang tiada henti. Tapi kita tidak pernah kecewa, sebab Tuhan ada bersama kita. Kita angkat pujian, karena Yesus aku hidup. Dia
persembahan. Kita sama-sama berdiri, kita angkat pujian. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan.
Kita dikasihi setiap hari. Kita dilindungi oleh Tuhan, oleh kuasanya ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur walaupun keadaan sulit seperti ini. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Saudara yang di rumah juga bisa mendengar firman Tuhan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah kita supaya kuasa firman Allah boleh dinyatakan walaupun kita di rumah. Perkataan Allah kita boleh dengar lewat firman Tuhan yang sebentar disampaikan. Kita angkat pujian bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Dengan kasih Kristus, Ibu Yusni akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Oleh karena kemurahan Allah dan oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh menikmati pribadi-Mu Amen. saat ini Haleluya. Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Allah yang kami dengarkan Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman Allah yang membangkitkan semangat yang baru, Amin. sukacita yang baru, Haleluya. damai sejahtera yang Amin. baru dalam Haleluya. setiap yang mendengarkan firman Allah. Amin, Tuhan.
maka kami akan bangkit bersorak di dalam Yesus. Amin. Karena ada kemenangan di dalam kami, karena Yesus itu sendiri kemenangan bagi kami. Amin. Terpuji Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan baru. Di dalam nama Yesus, setiap roh intimidasi yang mencoba mencuri segala perhatian kami, di saat kami mendengar firman Allah, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, kami bersepakat sehati, kami tolak semua dalam nama Yesus Kristus. Kami akan diam mendengar firman Allah, dan kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali silakan duduk. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Budiawan. Terima kasih. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang pada sore hari ini berkenan untuk memberi kesempatan, kepercayaan kepada saya untuk melayani ibadah ini dengan firman Tuhan. Bagian terakhir dari tema yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9, lengkapnya ayat ini mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya senang dalam terjemahan lama. Karena terjemahan lama mengatakan, berbahagialah orang-orang. Terjemahan baru cuma orang, satu orang. Tapi terjemahan lama katakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Orang-orang di sini berarti semua orang. Hamba Tuhan bisa membawa damai. Jemaat bisa membawa damai. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membawa damai. Pemuda-pemudi kita semua bisa menjadi pribadi yang membawa damai. Maka dari ayat ini datang tema adalah pembawa damai. Sekali lagi, datanglah tema pembawa damai. Maka dalam khotbah ini, pertama kita melihat apa artinya kata pembawa damai. Kata pembawa damai itu adalah seseorang yang perbuatannya atau sikapnya ataupun ucapannya telah menyebabkan atau telah mengakibatkan terjadinya kedamaian itu. Jadi jelas, pembawa damai itu adalah keberadaan seseorang yang menyebabkan, mengakibatkan terjadinya damai. Contoh dalam cerita PL, seorang Yabes yang sudah dibuat nyanyian, nama Yabes itu tidak baik, yang menyakitkan, yang menyusahkan. Dari kecil namanya jelek, yang menderitakan, yang menyusahkan. Sehingga kalau dia ada di lingkungan yang tadinya baik-baik, tiba-tiba lingkungan itu menjadi tidak baik, menjadi susah, maka si Yabes ini ditunjukin. Tuh, gara-gara kamu Yabes, kamu datang telah membawa keadaan yang menyakitkan. Kamu datang telah membawa keadaan susah. Seolah-olah Yabes itu menjadi kambing hitamnya, si pembawa sakit, si pembawa susah. Tetapi puji Tuhan, Yabes bisa berdoa kepada Tuhan semesta alam. Nama itu yang artinya negatif, Tuhan bisa mengubah nama itu menjadi positif. Berikut kita lihat bahwa damai itu tidak akan datang sendirinya dalam kehidupan kita. Tetapi
ada faktor penyebabnya, yaitu pribadi yang menyebabkan, pribadi yang mengakibatkan ada damai itu. Jadi jelas, kalau kita butuh damai, damai itu tidak datang sendiri. Dia tidak muncul sendiri. Tapi ada perlu pribadi yang datang kepada kita dan dengan keadaannya itu dia bisa membawa damai itu kepada kita. Nah, puji Tuhan, betapa indah, betapa mulia bila kita seluruh jemaat adalah pribadi-pribadi pembawa damai itu. Yakni pribadi-pribadi yang sikapnya, yang tutur katanya, dan segala perbuatannya telah menyebabkan, mengakibatkan adanya kedamaian itu. Sangat indah kalau semua kita menjadi pribadi pembawa damai. Berikut, setelah kita lihat apa artinya pembawa damai itu, sekarang kita lihat apa artinya kata damai. Saya tidak pakai bahasa-bahasa terlalu tinggi, saya pakai hanya berkisar di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata damai itu artinya tidak ada perang, tidak ada musuh, atau tidak ada permusuhan. Kata damai itu artinya tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Damai itu artinya tidak ada kebencian satu dengan yang lain, apalagi sampai kepada kerusuhan. Kata damai itu juga artinya tidak saling melukai perasaan dan hati kita lewat sikap, ucapan, dan perbuatan kita. Dengan kata lain juga, damai itu saya senang mewakili semua arti kata itu. Damai itu artinya tenang, tentram. Damai itu artinya rukun. Dan saya percaya Tuhan sangat senang keadaan damai. Tuhan sangat senang keadaan rukun. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam kedamaian, di dalam ketenangan, saya yakin Tuhan senang mengirim berkat. Karena apa? Dalam ketenangan, kedamaian, kerukunan, berkat-berkat yang Tuhan kasih itu sangat dinikmati. Berkat itu sangat bernilai. Contoh, negara-negara yang kita lihat sampai hari ini tidak pernah ada damai adalah Afghanistan. Sebelum ada peperangan yang tiada akhirnya sampai hari ini, pemimpin-pemimpin sebelumnya itu dalam ketenangan sudah membangun Afghanistan dengan luar biasa. Tetapi setelah adanya peperangan, tidak ada pembangunan. Yang ada hanya kehancuran, yang ada hanya korban, yang ada hanya kerugian. Negara yang berperang, kita kirim berkat ke sana akan menjadi sia-sia karena tidak bisa dipakai dengan baik. Maka saya bisa yakin Tuhan itu sangat senang dengan damai.
Tuhan sangat senang dengan kerukunan dan ketenangan. Dan Tuhan mau kirim berkat kepada jemaat yang pribadinya, yang lingkungan keluarga ada di dalam damai. Dan berkat yang Tuhan kirim, mereka bisa menikmati di dalam kedamaian itu. Berikut, pembawa damai adalah pribadi yang menyebabkan terjadinya ketenangan dan kerukunan itu. Nah, saudara, kita harus mengakui, saya pribadi sangat membutuhkan ketenangan hidup. Karena ketenangan itu adalah kebutuhan dari hati kita. Batin kita, hati kita perlu ketenangan. Pikiran kita perlu ketenangan, perlu tenang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ketenangan, kedamaian itu seolah-olah sudah terbang jauh. Banyak korban, banyak kesusahan. Kehidupan sudah menjadi tidak lagi tenang karena pandemi ini. Tetapi saudara tidak usah takut. Seorang Raja Daud di dalam Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9, saya rasa tidak apa kita membacanya, apa yang dikatakan oleh Raja Daud saat anaknya Absalom coba untuk merebut takhta kerajaan dan kerajaan itu. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya, kita lihat baik-baik ayat ini, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ayat berikut 7. Bahkan aku akan berlari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Karena apa? Bagi Raja Daud, sekalipun dia raja, tapi ada kalanya kedamaian itu hilang. Kedamaian itu tiada karena anaknya sendiri Absalom datang dengan diam-diam mau merebut kekuasaan, mau merebut kuasa, sehingga Daud hilang ketenangan. Dan di dalam ayat ini dia berkata, seandainya aku memiliki sayap seperti burung merpati, aku akan terbang dan mencari di mana ketenangan itu. Di mana ketenangan itu, supaya Daud bisa hidup di dalam ketenangan. Amin. Semua kita. 2 hari ini saya tidak bisa tidur karena tetangga sebelah anjingnya gonggong terus. Aduh, saya kesal. Saya tanya, itu kenapa sih anjing kok ribut banget? Ada yang bilang, Om, mereka lagi toki RW kemarin di sebelah sana. Toki anjing. Maka anjing lain yang ditoki, anjing tetangga ketakutan. Dia hilang damai. Maka dia ribut terus. Nah, itu anjing saja hilang damai. Apalagi kita manusia. Kita perlu damai. Bapak-bapak, saya rasa kalau kita ada di dalam damai, muka kita pasti bersinar dan berseri. Ada seri 1, seri 2. Ibu-ibu pun demikian. Yang muda-muda sama. Jadi jelas, damai yang kata lainnya itu adalah ketenangan, itu adalah bagian dari kebutuhan manusia. Pertama, batinnya, hatinya. Hati ini perlu ketenangan dan jiwa, pikiran pun perlu ketenangan. Dan kalau ini sudah tenang, kita akan menikmati arti hidup yang sesungguhnya. Di dalam PB, Perjanjian Baru, suatu ketika Yesus
menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Dan ucapan keadaan ini telah membuat murid-murid Yesus hilang rasa damai, hilang rasa ketenangan. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya saat itu sudah tidak ada lagi damai. Apa yang Yesus buat kepada mereka? Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar. Dengan kata lain, coba jangan engkau hilang ketenangan. Yesus itu sungguh amat baik. Dia disebut Raja Damai. Dia tahu kapan dia memberi damai kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya. Dia lihat mereka ini sedang tidak ada damai. Maka dia berkata, pertama, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ini damai versi dunia. Damai dunia yang kalau tidak ada perang, tidak ada berantem, tidak ada perselisihan, nah baru kita dapat ketenangan. Tetapi yang kedua, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan. Jangan gelisah. Apa sih damai yang damai Tuhan yang diberikan kepada para muridnya? Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7 kita lihat. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tadi sudah dikatakan hati, pikiran perlu damai. Dan damai ku tinggalkan kepadamu itu adalah damai yang tidak masuk di akal. Maksudnya contoh. Seorang hamba Tuhan Rasul Paulus tidak bersalah. Beritakan kabar baik. Dia ditangkap, dia dipenjarakan. Dan tidak tanggung-tanggung, ditaruh paling dalam penjara yang paling-paling tidak enak. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia bisa menyanyi puji Tuhan. Dia tenang, dia ada sukacita. Ini damai yang tidak masuk akal. Damai yang tidak masuk akal. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Yesus. Dia sanggup memberikan damai versi dunia. Dan dia juga sanggup memberikan damai versi Tuhan sendiri. Dan di dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak orang percaya yang sudah hilang damai, sudah hilang ketenangan. Saya katakan, saudara tidak usah takut. Tuhan kita mau menjamin. Dengan saudara beriman, saudara percaya kepada Yesus, maka ketenangan dalam hidupmu itu pasti ada. Ini yang Tuhan janjikan. Maka berikut kita lihat pribadi pembawa damai. Kembali di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-9 dalam terjemahan lama tadi sudah saya baca. Berbahagialah segala orang yang membawa damai. Maka Alkitab katakan jelas, pembawa damai itulah yang disebut oleh Yesus berbahagia, bukan si penerima damai. Sekali lagi, pembawa damai itulah
yang Yesus katakan berbahagia, bukan si penerima. Memang waktu kita diberi damai, kita yang terima pasti senang. Saudara diberi berkat, saudara terima itu senang. Tapi di balik itu versi Tuhan lain. Lebih berkat memberi daripada menerima. Karena si pemberi ini luar biasa. Sehingga Alkitab tadi katakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Karena apa? Mereka disebut anak-anak Allah. Kata anak-anak Allah itu dipakai kata uihos, yang artinya orang percaya yang sudah memiliki karakter Allah. Orang percaya yang sudah memiliki karakter Bapa, yang salah satunya adalah damai. Sekali lagi, yang salah satunya adalah damai. Nah, ini yang saya suka ya. Anak Tuhan, kita jadi orang percaya, pada umumnya awalnya kita itu merindukan menjadi pribadi yang diberkati. Maka saya saran semua jemaat berusaha supaya kita semua jadi orang yang diberkati. Tetapi kalau kita terus bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, sesudah kita diberkati dengan limpah, kita akan berubah menjadi Kita bukan lagi orang yang hanya berharap diberkati, tetapi kita sudah menjadi yaitu orang yang memberkati. Ada amin? Kita harus, jangan sampai kita mati, kita hanya jadi anak Tuhan maunya diberi, maunya disayangi, maunya diberkati. Tetapi kita berubah, jadilah orang yang memberi, orang yang memberkati. Bukan jadi orang yang diberi damai, tetapi orang yang membawa damai. Maka orang yang sudah sampai kepada Yesus katakan, berbahagialah. Karena mereka sudah memiliki salah satu sifat, salah satu karakter daripada Allah, yaitu damai. Punya damai, miliki damai, baru kita bisa bawa itu damai. Bagaimana kita bisa bawa damai kepada orang kalau kita sendiri tidak punya damai itu? Saudara akan bertanya, bagaimana saya bisa punya damai itu? Kita lihat Tuhan kita itu baik. Sesudah Yesus mati di kayu salib, dia berkata, adalah lebih berguna aku pergi. Dan kalau aku sudah pergi, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai engkau selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Dan kita lihat pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu sudah datang. Dia sudah datang untuk kita sebagai Parakletos. Parakletos, penolong. Pribadi yang ada selalu di samping kita, yang menyertai kita. Dan dialah yang akan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Salah satu yang dia buat kepada kita orang percaya adalah dia mulai memberikan kepada kita supaya kita memiliki karakter-karakter Allah. Kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka jelas Galatia pasal 5 ayat 22-23 mengatakan kita akan menghasilkan buah roh. Kita akan menghasilkan buah roh. Kalau saya mulai dari bawah, buah roh pertama adalah penguasaan diri. Buah roh yang kedua adalah kelemah lembutan. Buah roh yang ketiga adalah kesetiaan.
1, 2, 3 itu untuk diri kita. Kita harus punya penguasaan diri supaya bisa memberikan ketenangan. Kita punya kelemah lembutan, sikap menerima apapun yang terjadi, baik tidak baik, terima. Jangan membenci, jangan mendendam, jangan membalas. Kita jadi orang yang setia, pistis, orang yang bisa percaya, emet, orang yang bisa dipercaya. Setia itu artinya orang yang mendukung, orang yang menyokong. Kita itu pribadi kita. Ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan. Kalau 3 itu ada pada kita, saya yakin kita akan jadi orang yang baik. Buah keempat, orang yang ada kemurahan, orang yang ada kesabaran. Itu yang disebut buah 30, buah 60. Sesudah ada 3, pertama, dalam diri kita, baru kita bisa berbuat baik kepada orang. Kita bisa kemurahan kepada orang. Kita bisa sabar kepada orang. Dan kalau kita sudah bisa mempraktekkan 3 itu, baru dampaknya yang ke-7, damai sejahtera. Ada kedamaian. Buah yang ke-8, ada sukacita. Roma 14 ayat 17 bisa dibaca. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Betapa indah kalau kita belajar menghormati Roh Kudus yang ada di samping kita. Dia itu adalah pribadi Allah. Dia ingin menolong kita. Dia ingin membentuk kita supaya kita menjadi pribadi anak yang punya karakter Bapa. Dan kalau kita tetap tinggal di dalam Roh Kudus, saya yakin kita akan menghasilkan buah roh ini. Dan buah roh yang ke-7, damai sejahtera dan sukacita, itu sudah sama seperti kita sudah memiliki kerajaan Allah. Dan membawa damai kepada orang lain itu sama dengan kita membawa kerajaan Allah itu kepada orang lain. Dan Tuhan pasti senang. Dan berikut, kalau kita sudah bisa memiliki buah roh ini, kita sudah menjadi pribadi yang bisa membawa damai. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 34 sampai 40, kita tidak baca karena cukup panjang. Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apa artinya ini? Lapar. Yesus katakan, yang kamu buat kepada orang yang paling hina itu, artinya kamu sudah buat kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku di sini bisa dikatakan sebagai saudara, saudara daging, saudara seiman, tetangga, ataupun teman-teman kita. Ketika aku lapar, lapar itu artinya orang sedang lemah. Kita yang sudah punya damai, kita melihat orang sedang lemah, dia butuh kekuatan. Kita bisa datang dan berikanlah dia kekuatan. Dia sudah tidak ada semangat, kita datang berikanlah dia semangat. Ketika aku haus, ada ketidakpuasan, kita bisa datang kepada orang itu. Berikanlah dia kepuasan, berikanlah dia kebahagiaan. Ketika aku sebagai orang asing, tidak ada tempat tinggal.
Kita berikan dia tumpangan. Kita berikan dia tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah tempat berteduh. Dengan kata lain, kalau kita lihat orang yang tidak ada keteduhannya, orang asing, tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh itu artinya tempat untuk dia menikmati ketenangan, dia menikmati kedamaian. Kita bisa terima dia dan bawa ke rumah kita sebagai tamu supaya dia ada ketenangan. Artinya apa itu? Saudara menjadikan pribadimu adalah pribadi yang bisa memberikan ketenangan kepada orang-orang yang tidak ada ketenangan. Dulu saya punya pengerja. Saya pulang ke rumah, anjing peliharaan hilang. Saya pikir dicuri orang, ya sudah. 3 hari kemudian, saya pulang lagi, anjing itu datang kepada saya. Senang dia datang. Setelah saya lihat ini anjing datang kembali, saya mulai berpikir, pasti ini pengerja kurang ajar. Anjing digebukin setiap hari sampai kabur. Anjing ketakutan. Dia ada di rumah tapi tidak ada ketenangan, keteduhan. Dia lari dari rumah. Saya panggil, sini kamu. Kamu apain aja ini anjing sampai dia kabur 3 hari? Enggak, oh enggak. Sekali lagi. Kamu apain itu anjing sampai kabur? Enggak, 3 kali. Kamu apain? Enggak. Oke, kamu tidak ngaku sekarang. Panggil itu anjing. Panggil itu anjing. Dia panggil itu anjing. Anjing bukan goyang ekor. Ekornya masuk ketakutan. Bukti. Kalau kamu tidak gebukin anjing, anjing senang dipanggil. Tapi kamu gebukin, anjing itu ketakutan. Kamu bukan menjadi pribadi yang beri keteduhan, ketenangan. Tapi kamu itu membuat anjing saja hilang ketenangan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan, diberkatilah orang-orang yang membawa damai, yang membawa ketenangan. Kemana kita pergi, cobalah kita membawa ketenangan. Berikut, ketika aku telanjang, yaitu ada dalam keadaan berbuat kesalahan aib, kita tutupi ketelanjangannya. Ketika aku sakit, asteneo, artinya saat aku lemah, kelemahan juga dalam ekonomi, kita mau bantu dia dalam ekonomi. Yang terakhir, ketika aku dalam penjara, pulake, artinya dalam kesendirian, aku sedang terasing, kalian mau datang menemani aku. Maka firman Tuhan katakan, orang yang berbuat seperti ini, mereka akan diberkati dan menerima kerajaan yang daripada Allah. Karena mereka sudah berbuat baik. Maka kita kembali kepada ayat pokok. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak Allah. Berbahagia adalah makarios, kata Yunani, makarios artinya orang-orang yang diberi kesukaan, orang-orang yang diberi kesenangan. Sehingga orang-orang yang melakukan hal ini, saya yakin dia akan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya dan dia akan menikmati kepuasan dalam hidupnya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Tidak salah. Kalau sampai saat ini kita belum menjadi pribadi membawa, memberkati, tidak usah takut. Masih ada kesempatan. Terus kita bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kebiasaan kita hanya menjadi pribadi maunya diberkati, maunya kita akan berubah. Bukan pribadi lagi, tetapi pribadi Ada amin. Betapa mulia ya. Semua kita seluruh jemaat GPDI Cianjur adalah pribadi-pribadi yang memberkati yang lain. Pribadi-pribadi yang membawa damai.
pribadi-pribadi yang bukan pribadi yang di. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan berikutnya pelayan perjamuan dan para pemusik bisa tampil ke depan. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita pegang lempengan roti kering ini dengan tangan kanan kita. Dengan iman, saudara yakin apa yang engkau pegang itu adalah tubuh Kristus. Karena Dia mengasihi engkau.
Dia rela tubuhnya itu dihancurkan, supaya dengan bilur-bilurnya engkau bisa disembuhkan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Selanjutnya, kita pegang cawan dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati darah Yesus. Darah Yesus inilah yang sudah menebus engkau dari dosa. Darah Yesus inilah yang sudah menyucikan engkau dari dosa. Dan darah Yesus inilah yang sudah membenarkan engkau, sehingga engkau layak menghampiri Bapa di dalam surga. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Iyong akan pimpin doa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembali lagi kepadamu Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang agung, yang membawa damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan damai yang daripadamu Tuhan Yesus. Terutama keselamatan yang Kau sudah beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang membentuk kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan, yang menuju kesempurnaan Tuhan Yesus. Biarlah kami terus dibentuk menjadi satu pribadi yang bisa menyenangkan Engkau, menjadi berkat di setiap lingkungan, keluarga, saudara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati medis pelayanan di mana mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa firman membawa berkat bagi sebangsa, semua Tuhan, keluarga seisi rumah tangganya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang ada, kita duduk kembali, dan selanjutnya mimbar ini saya serahkan kepada Wakil Gembala Bapak Onesimus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hambanya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dijalankan satu kali. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar, sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku. Panjang jalan kehidupan
berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar sahabat Tuhan beserta. Panjang jalan kehidupanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air akan diadakan nanti, akan diumumkan kembali. Terus percaya pada Yesus, percaya pada Kristus membahagiakan. PPKM. Percaya pada Kristus membahagiakan. Jadi besok kan katanya Kota Cianjur akan membebaskan pembatasan PPKM itu katanya. Mudah-mudahan besok terselenggara dengan baik, dan nanti juga kalau ini dibebaskan, ibadah di gereja juga nanti saudara lihat aja ya, lihat nanti, dengar bagaimana ibadah di gereja juga rasanya ini akan bebas kembali seperti biasa. Di Rebo tetap beribadah langsung, tapi nanti kita perhatikan lagi, Kamis ibadah pemuda remaja juga langsung, Jumat kalau ibadah pria Pantekosta juga langsung, kalau Sabtu tetap ada doa ya pagi, sore, Minggu pagi, Minggu sore juga ada ibadah. Nanti harap saudara-saudara memperhatikan nanti apa besok akan diumumkan oleh pemerintah daerah setempat, yang juga akan dibeberkan oleh pemerintah pusat tentunya, oleh Bapak Presiden. Kita berdoa saja supaya Tuhan Yesus bekerja dan bekerja. Kita dapat beribadah kembali dengan bebas ya. Tidak ada pengumuman lain. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Isahu yang ajaib, ku berhutanglah. Isahu yang ajaib, ku dengan segenap hati, haleluya. Isahu yang ajaib, ku berhutanglah, ku
berhutanglah, berhutang jiwa, ganti selamatku, biarlah ku puji, biarlah ku puji sepanjang hariku. Puji Yesus Raja Imam yang kudus, puji Yesus Raja Imam yang kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus yang memungkinkan kami mendapatkan damai sejahtera yang daripada Engkau. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Bapak Pendeta Edi Budiawan, memberkati juga semua yang terlibat dalam pekerjaan-Mu pada saat ini. Juga kami berterima kasih kalau mendengar pemulihan kesehatan dari Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awandatu. Terima kasih juga buat Revi Awandatu Tuhan yang sudah menjadi pendamping untuk Tuhan Yesus, ibunya Ibu Melani Awandatu. Pakai juga kehidupan Revi menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau percayakan dia menyampaikan berita firman Allah. Bahkan Irma, anaknya juga Tuhan Engkau memberkati. Juga berkati Helga dan Nemo di Bali dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau juga menjamah, memberikan kemampuan untuk mengatasi segala kelemahan tubuh dan kembali mendapatkan kesehatan yang daripada-Mu. Untuk keluarga yang berduka cita, Engkau memberikan Tuhan Yesus penghiburan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pertemukan kami kembali pada ibadah-ibadah yang akan kami lalui pada hari-hari mendatang. Biarlah Tuhan Yesus kebebasan untuk memuji membesarkan nama-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, Engkau memang yang baik dan sebab Engkaulah kebaikan itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Itulah menjadi sukacita kami. Pulanglah saudaraku dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya bilang amin. Amin. Tanggal 27 vaksin tuh ya? Ya, 27 Juni ada vaksin di Yayasan Kabar Baik. Untuk saudara yang belum divaksin boleh ikut sana ya. Tuhan memberkati.